Hai Lur, jangan lupa like, comment, and subscribe. Candi itu bangunannya itu, padahal bukan. Basic dasar bukan karena bangunan Bukan meskipun bangunan. sekarang orang lihat karena Oh itu candi, Candi, itu candi, iya. bangunannya itu. Ya. Tapi sebenarnya candi itu nama Dewi. Nama Dewi. Dewi di dalam agama Hindu yang berkaitan dengan maut, Dewi kematian gitu. Candi itu kembali hari ini saya sowan Bapak. Ini yang buat saya sangat penting itu adalah hikmahnya, karena selama ini saya jarang ngobrol panjang dengan Bapak, jarang, apalagi di masa pandemi ini. Dan hikmahnya adalah saya bisa sering-sering sowan Bapak, sering-sering ngobrol sama Bapak, termasuk kalau kemarin-kemarin awal pandemi saya mencoba berani di depan kamera itu, lalu berharap membuat konten yang banyak, gimana caranya bisa banyak subscribe, banyak like, banyak viewers segala macam. Dan sejak saya bikin kemarin dengan Bapak, saya sowan Bapak itu yang pertama, itu sudah nggak terlalu penting lagi buat saya, tetapi lebih ke satu, saya silaturahmi sama Bapak, mumpung ada waktu yang panjang, banyak, luas gitu. Lalu saya bisa nyimpen banyak cerita Bapak di jejak digital, dan ya meromantisme waktu kecil dengan cerita-cerita Bapak. Dan kemarin banyak masukan juga dari teman-teman bahwa ini kesempatan yang sangat langka, karena Bapak sebagai seorang profesor, akademisi, artinya secara keilmuan sudah tidak diragukan lagi, tetapi beliau juga mengalami di proses sebagai masyarakat yang mengetahui tentang mitos, mengetahui tentang kehidupan keseharian sejak zaman yang pasti leluhur saya. Intinya saya nggak berharap macam-macam, yang penting saya bisa nyimpen kenangan-kenangan ini. Tapi kalaupun ada manfaatnya ya alhamdulillah, kalaupun enggak masalah. Makanya saya juga nggak bisa ngasih judul apapun, makanya obrolan gadul gitu aja, artinya nggak ada judul, saya ngobrol ngalor ngidul kemana saja dengan Bapak, romantisme kita bangun lagi, intinya itu. Oke. Sehat toh, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang paling menyenangkan itu. Kali ini, jadi Pak, setelah tayangan yang kemarin sejarah plesetan, lalu cerita yang membangun Candi Roro Jonggrang, ternyata banyak teman-teman yang request kalau yang plesetan pasti nanti merembetnya ke seni pertunjukan, utamanya di komedi dagelan. Mungkin nanti bisa kapan-kapan kita lanjutkan juga kalau teman-teman juga menginginkan. Lalu yang kemarin Candi Prambanan itu ada teman-teman yang request pokoknya harus dilanjutkan, termasuk yang kemarin kan sempat nyinggung Ratu Boko, Keraton Boko, Candi Boko itu ada Mas Wisben yang Mas pesen ya untuk mengupas itu, ya nanti kita tampung. Terus ada juga yang tentang sejarah dalam tanda petik, kenapa ada candi Hindu, candi Buddha masuknya ke Nusantara itu seperti apa gitu. Dan masih banyak lagi termasuk keris dan lain sebagainya gitu, Pak. Tapi biar nggak terlalu panjang dulu, yang sekarang kita akan sambung untuk yang percandian, hubungannya dengan yang kemarin Candi Prambanan. Itu kan candi
Hindu ya Pak ya. Nah, berarti kan sekarang kita mau tanya Bapak sejarah masuknya candi yang dalam tanda petik candi Hindu dan Buddha, lalu nanti perkembangannya adalah candi yang jadi satu. Apakah itu karena perkawinan atau karena apa, nanti Bapak biar bercerita. Yang pertama, lebih tua mana sih Pak, candi Hindu dan candi Buddha? Ya, kalau mungkin ada baiknya itu agar semua tahu betul apa itu candi. Nah, oke, Gitu. ya, berarti Kalau pemahaman umum candi itu bangunannya itu, padahal bukan. basic dasar bukan karena bangunan, Bukan meskipun bangunan. sekarang orang melihat karena Oh itu candi, Candi, itu candi, iya. bangunannya itu. ya Tapi sebenarnya candi itu nama Dewi. nama Dewi. Dewi di dalam agama Hindu yang berkaitan dengan Maut, Dewi kematian itu. Candi itu Dewi kematian. Nama Dewi, Iya. Iya, Candika gitu namanya, Candika. Candika. Ya, nah kemudian kan di dalam masyarakat pemujanya kan perlu dibuatkan rumah. Oke. Nah rumah itu ya terus menjadi bangunannya itu, rumah itu griyo, gerha. Gerha. Maka tadinya itu istilah Candika Gerha, rumah untuk candi. Nah seperti kemarin Siwa Gerha, Siwa Gerha. rumah untuk dewa Siwa. Nah ini candi itu kemudian yang tersisa kepada kita, yang dimaksud candi itu bangunannya. Oh, Sebenarnya nama Dewi. Nama Dewi. Itu. Nah, candi itu ada di Indonesia bersamaan dengan perkembangan agama Hindu dan agama Buddha yang berkembang dari India terus ke Indonesia. Dan di Indonesia itu candi-candi ada terutama di Jawa yang paling banyak, kemudian di Sumatera ada, di Kalimantan ada, itu. Tapi yang paling Banyak itu di Jawa. Jawa termasuk paling lama, atau maksudnya paling banyak itu berarti kan mungkin datangnya paling awal lalu bisa berkembang Iya, atau karena agama Hindu masuk di Jawa itu lebih dahulu meninggalkan bangunannya itu di Jawa. Tuh. Nah, itu kira-kira kalau di Jawa itu sudah abad ke Tarumanagara itu abad ke-5 di Jawa Barat. Mestinya candi itu juga sebagai tempat untuk pemujaan. Maka mestinya setiap ada kerajaan ya dia punya tempat pemujaan. Akan tetapi kan tidak semua bisa ditemukan karena oleh waktu itu. Nah yang di Jawa itu mulai sekarang banyak sudah ditemukan di Jawa Barat, sudah seperti Bojong Minje juga ke sana, Sangkuang, terus ini Batu Jaya itu sudah mulai bermunculan. Bermunculan dalam arti ditemukan kembali ya, itu. karena hilang terpendam lama. Iya. Nah, banyak kan candi yang di Jawa Barat Buddha atau Jawa Barat itu Hindu. Hindu. Terus ke timur itu nanti juga masih Hindu, tapi timur bagian utara itu di Dieng. Terus nanti Dieng bergerak ke selatan itu candi Buddha, ya. Terus bergerak ke selatan ke Prambanan ini Hindu dan Buddha. Terus bergerak ke Jawa Timur ada Hindu Buddha. Jadi antara dua agama itu akhirnya dalam satu bangunan. Itu berarti maksudnya gini, perjalanan itu memang benar berarti yang paling tua dari Jawa Barat. Iya. Abad berapa? Abad mestinya ke-7 itu sudah ada. Ya, tadi yang abad ke-5. Ke-5 itu kerajaan. Kerajaannya. Kerajaan, tetapi kan
kerajaan kan mesti perlu punya tempat Iya. ibadah, mestinya ada candi, cuman kan belum ketemu. Oh, Gitu. belum ketemu loh di Miskol berarti. Nah, Nah, kalau kalau berarti Jawa Barat itu dominan Hindu, ada Budanya, Pak? di Jawa Barat ada budanya juga. Hmm. Tuh. Kalau Jawa Tengah, Jawa maksudnya Tengah yang itu- Jawa Utara, Mulai dari utara itu kebanyakan Hindu, Hindu. ya, dari daerah Pantura itu, terus ke selatan sampai Dieng, Gedong Songo, Di yang Gedong Songo itu Hindu. Hindu. Tapi terus ke selatan, Borobudur Borobudur itu sudah kebanyakan Buddha, meskipun Hindu juga ada satu dua. Di Di daerah Magelang itu kita menemukan ada Candi Retno, meskipun candinya udah tidak ada. Udah ini ya, kayak Ya. Candi Asu itu. Itu di Pendem ada, di Prambanan itu juga ada yang dinamakan Candi Asu Oh, ada juga di sini, Pak. Oh. dengan sewu itu namanya. Nah terus ke selatan ke daerah Prambanan itu Hindu dan Buddha Berdampingan. berdampingan terus. Terus ke Jawa Timur abad ke-12 itu Hindu dan Buddha menjadi Satu candi. Satu bangunan, satu Oh, candi. bangunan. Tapi di Jawa Timur yang abad-abad lama seperti abad ke-8, 9 ada candi Hindu sendiri. Seperti di Malang itu Candi Badut, terus di Gurah Kediri itu. Gitu. Nah, kalau yang contoh kalau di Prambanan yang paling dekat ya, candi yang pertama candi yang Hindu itu mana saja, Candi Buddha. Dan yang di Jawa Tengah ini yang Hindu itu jelas Prambanan, Nah. Rojonggrang. Iya. Kemudian kita menemukan lagi urutannya itu Sambisari. Sambisari Itu Kalasan. ditemukan pada tahun 66 itu. Terus kemudian di baratnya Candi Jonggrang itu candi apa namanya? Di Prambanan ini dekat Candi Sari. bukan Oh, sebelum. ya, sebelah utara kok namanya lupa. Bukan Sewu. Bukan Kedulan. Candi Kedulan. Kedulan. Terus nanti di daerah Jalan Kaliurang itu yang ditemukan di kampus UI itu ya, Pak. UI itu Hindu. Terus naik Prambanan ke selatan ke gunung itu Gunung Ijo, Candi Ijo, Candi Ijo itu Hindu. Hindu. Candi Ijo. Terus Barong. Barong itu candi Hindu tapi khusus untuk pemujaan Wisnu. Oh. Masih Terus. banyak lagi nanti. Nah, kalau yang Buddha, Yang Buddha itu mulai dari utara, yang besar kan Borobudur, Medut, Pawon. oh, Kemudian terus nanti di Prambanan itu Sewu, Kubrah, Lumbung, Candi Kalasan, Candi Sari. Itu. terus kalau yang kolaborasi, maksudnya yang di Jawa Tengah yang Nah menggabung. itu yang kita temukan itu di Candi Pelausan. Pelausan itu karakter Candi. Hindu dan Buddha. Pelausan itu candi agama Buddha, tetapi yang ikut membangun juga itu adalah orang yang Hindu. Oh, Di Raja Pikatan yang beragama Hindu turut membangun candi Hindu, candi Pelausan yang Hindu itu, Pramodawardhani itu. itu dua-duanya yang kembar itu dua-duanya Lah iya itu dua-duanya itu candi Hindu, candi Buddha. Ya. Itu. yang paling sebenarnya Pak, yang paling menonjol itu untuk Buddha dan Hindu itu tetengernya apa? Ciri-cirinya kalau untuk Buddha itu mesti dominan bentuk stupa. Stupanya. Stupa itu seperti lonceng itu di Iya, itu. balik, iya. Kemudian kalau enggak stupa, kemudian aja-aja dewa. Kalau Buddha ya tentu dewa-dewa Buddha, ada aja Buddha, ada kelengkapannya Buddha itu.
Tapi kalau Hindu ya yang pertama mesti objek utama yaitu acanya ada Siwa atau ada Wisnu. Kemudian kalau tidak berupa aca itu ada lingga. Lingga itu lambang dewa Siwa. Jadi kalau lingga itu Hindu. Hindu. Kalau lambang yoni Yoni itu Hindu, tetapi ini lambang Sakti Siwa. Sakti itu istri Siwa. jadi mungkin teman-teman yang kalau teman-teman arkeologi pasti tahu lingga dan yoni itu kalau dilambangkan seperti alat kelamin Iya, itu loh. laki-laki Cilikuna. dan lingga itu laki-laki, Iya. alat kelamin laki-laki, yoni itu perempuan. Jadi Iya. biasanya ada bentuk yang menyerupai seperti itu. Ada sih contohnya, nanti saya ambil insert-nya. Terus normal itu jenenge kalau kemarin kan sempat ada yang ya biasa akhirnya banyak diskusi, ternyata ada yang minta ditanyakan antara Candi Sewu dan Candi Roro Jonggrang itu lebih tua mana, Pak? Kalau berdasarkan prasasti itu Candi Sewu itu dikaitkan dengan prasasti tahun 792 misalnya. Tapi Prambanan itu prasasti itu tahun 856. Iya. Berarti lebih tua Candi Sewu. Oke. Lur, mau tanya apa lagi Lur? Yang pasti kan itu tadi sudah diceritakan, tapi memang nggak akan bisa semua, nggak bisa full semuanya untuk dikupas karena ya aku bingung, aku bukan arkeologi atau antropologi, bapak arkeologi kita ketemu. Terus kalau kita berbicara kan kalau yang Prambanan itu kan rakyat ikatan, tapi kalau yang cerita Hindu Buddha yang mungkin Sailendra atau apa itu? Kalau Cerita itu, tentang itu. kalau Sailendra itu tentang dinasti. Oh iya, dinasti Sailendra. Itu jadi yang di Jawa ini itu dinasti Sailendra. Yang cikal bakalnya itu yang namanya Sanjaya. Nah sebenarnya kalau menurut buku Carita Parahyangan itu Sanjaya itu leluhurnya dari Jawa Barat. Oh malahan. Ya. Jadi Sailendra itu berarti dari Jawa Barat. Sailendra terus ini leluhurnya itu cikal bakal itu. Oh. Kalau Sailendra dari Jawa Tengah ini dimulai dari Sanjaya itu yang beragama Hindu yang dikaitkan dengan Candi Gunung Wukir. Candi Gunung Wukir itu di daerah Mundilan. Kemudian kan pada keturunannya yaitu Panangkaran itu terus berubah agama menjadi pemeluk agama Buddha. Jadi prosesnya seperti itu Lur, makanya kan kalau selain dinasti Sailendra, kalau Sailendra itu kan Hindu ya Pak? Ya Hindu Buddha, oh, Hindu kan Buddha dinasti, tapi keturunan raja-rajanya yang awal itu memeluk agama Hindu, tapi pada zaman Raja Pikatan itu terus berubah agama, memeluk agama Buddha. Itu ada karena apa Pak? Itu kalau menurut prasasti yang kita temukan, prasasti Sangkara itu alasannya itu karena sang raja itu sakit keras karena tidak mengikuti gurunya gitu. Nah terus pindah agama, gurunya dari agama Buddha gitu. Ini ya guru spiritualnya. Ya. Kalau yang karena perkawinan? Kalau karena perkawinan di Pelausan itu, Pikatan itu Hindu, kawin dengan raja putri yang beragama Buddha, Pramodawardhani itu. Maka Candi Pelausan itu Candi Buddha,
tapi ada tulisan singkat di stupanya itu anugerah pemberian dari sang Rake Bekatan ke Pramu Jawardhani itu sebagai salah satu bentuk penghormatan rasa cintanya kepada Permaisuri ya Pak ya. Gitu loh, sementara itu informasinya. Jadi gini, kalau nanti ada berkembang, karena saya juga terus terang saya nol, jadi saya memang sengaja nanya itu berdasar titipan teman-teman. Nah nanti teman-teman kalau mau nanya apa silahkan komen ya, silahkan komen aja. Next akan kita bahas lagi dengan Bapak. Jadi untuk sementara yang berkaitan dengan candi Hindu dan Buddha dan juga pertemuan atau kolaborasi candi Hindu dan Buddha kita cukupkan dulu karena biar nggak terlalu panjang. Yang pasti sudah dijelaskan di awal dengan Bapak, tapi mungkin secara rincinya nanti akan kita pecah lagi satu persatu detailnya. Tapi kalau suatu saat Bapak sudah bisa jalan, sudah bisa pergi, nanti saya akan ajak ngobrolan dengan Bapak itu langsung ke candi-candinya dengan latar belakang candinya supaya menjelaskannya lebih detail ya Pak ya. Termasuk mungkin reliefnya, cerita-ceritanya, ciri-cirinya. Kan pasti Hindu dan Buddha ciri reliefnya juga beda kan Pak ya. Termasuk banyak pasti detail-detail bangunannya akan pasti kita kupas juga, termasuk cerita-ceritanya. Karena kalau sekarang hanya ngomong itu mungkin saya juga nggak bisa membayangkan. Teman-teman yang terutama yang bukan dari purbakala, bukan dari arkeologi pasti juga belum tentu bisa membayangkan. Tapi yang ini gambaran-gambaran kasar dulu gitu. Nanti kita akan bahas yang berkaitan pesannya tentang Kraton Boko atau Candi Boko, termasuk juga saya akan singgung sedikit kalau yang Candi Abang kan itu katanya dari batu bata Pak. Itu masuk kategori candi juga? Iya. Ndipang loh. Kenapa? Ndipang orang menyebut Candi Abang. Candi Abang Ndipang. Dan itu ditemukan memang belum lama ya Pak ya? Belum, tapi sudah rusak. Itu termasuk nanti kita tanyakan apakah candi itu memang harus dari batu atau tidak Pak? Candi itu kan kembali ke istilah yang sekarang kan bangunan ibadah. Orang membuat bangunan ibadah itu dan tingkatannya candi itu, bangunan ibadah itu ada yang pusat untuk kerajaan, terus di bawah kerajaan pusat itu ada kerajaan-kerajaan bawahan, itu juga perlu tempat ibadah. Terus desa-desa mungkin juga perlu tempat ibadah. Maka akhirnya semua candi itu hierarkinya tidak sama. Kalau Prambanan itu candi kerajaan, mungkin candi yang lain, candi Ijo, candi Ketulan itu mungkin candi untuk tingkat bawahnya, singkatannya. Nah, berkenaan dengan itu, maka kalau candi ada dibuat dari batu, itu kan mesti karena candi ini tempat untuk memuja. Yang masuk di dalam ruang pemujaan kan bukan masyarakat, tetapi pimpinan agama. Maka candi itu ruangannya kecil-kecil. Dan kenapa batu? Yang pertama, batu itu kan awet. Jadi harus berumur panjang. Dan yang kedua, sumber materialnya itu dekat. Maka candi-candi di Jawa ini lebih dekat dibangun dengan sungai. Karena untuk mudah mendapatkan material ya Pak ya? Untuk teknisnya itu, tapi untuk alasan religiusnya air itu diperlukan dalam setiap pemujaan agama apapun kan. Nah, Candi Jombrang dekat dengan Sungai Opat dan sebagainya gitu. Candi Borobudur Mendut Pawon dekat dengan Sungai Elo dan Progo gitu.
Nah kalau tidak ada sungai agak jauh, nanti dibuatkan di sekeliling candi itu tempat randon air karena air itu. Oh, karena dulu belum ada PDAM. Iya. Seperti di Prambanan Sewu itu kan ada desa Tlogo. Oh iya, Ada. Tlogo itu telaga. Ya, telaga. Jadi, nah itu penting lagi. Berarti kita nanti ada saatnya akan mengupas nama-nama tempat atau nama-nama desa atau nama apapun. Tapi nanti lagi kan. Salah satu contoh yang tadi yang disampaikan Bapak itu adalah ada desa Tlogo yang dekat Candi Prambanan itu telaga. Nah, seperti apa? Itu next lagi. Pokoknya wis bahane mbuh iki simpang siur ngalor ngidul. Saya hanya mencoba membangun lagi chemistry dengan Bapak. Kita akan ketemu lagi, tapi tentu saja kita ingatkan silahkan komen-komen ya, komen-komen apa requestnya silahkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.